Salom, Horas, menjua-jua, juah-jua, jauh, salpe, Assalamualaikum. Selamat bertemu kita kembali dalam channel ini untuk merenungkan apa yang menjadi epistel di tanggal 31 Mei tahun 2026 yang kita sebut juga Minggu Trinitas. Saya selalu bilang Trinitas, bukan Trinitatis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menolong kita untuk semakin tahu Tuhan kita yang satu itu, yang Esa, dan mau mengabdi kepada Dia demi kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita baca apa yang menjadi epistel tanggal 31 Mei tahun 2026. Yakni Yesaya 46 ayat 1 sampai Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, Jehovah. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan Yehovah, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan Jehovah semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang akan mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal.
Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan firman Tuhan dalam perbuatan baik. Amin. Tuhan Yahova Allah kami dalam Yesus Kristus, kami telah dengar firman-Mu dibacakan untuk kami renungkan pada kesempatan ini. Buka hati dan pikiran kami, cerahi kami Tuhan, agar kami dapat memahaminya, terutama mengenal Engkau, Tuhan Yahova yang Trinitas, sehingga kami semakin yakin menjalani hari-hari kehidupan kami dalam kebaikan-kebaikan dan pemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu. Amin. Tema yang disuguhkan kepada kita di hari Trinitas ini mengatakan menjadi saksi Tuhan Allah yang Trinitas. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Lalu Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para pengikutnya di dunia untuk memberitahukan bahwa mereka tidak dibiarkan tidak punya Bapa di dunia ini. Tuhan selalu menyertai mereka, tetapi mereka mempunyai tugas yang sangat penting, yakni memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, orang Israel mengatakan, Shema Israel, Jehovah Eloheinu, Jehovah Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkanlah orang Israel bahwa Tuhan kita itu adalah satu, Tuhan yang Esa. Dari sejak dulu sampai sekarang, Tuhan kita Esa tidak seperti Tuhannya orang lain yang digambarkan keesaannya sebagai guli atau batu yang kemana-mana pun dia tetap guli, tetap batu. Entah berbuat pun dia tetap seperti batu. Tapi Alkitab kita memberitahu bahwa Tuhan yang Esa, yang satu itu bekerja dengan berbagai cara dan dengan berbagai penampakan. Dan kebetulan dalam sejarah atau pemberitaan Alkitabiah dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ada 3 hal utama yang dipergunakan Tuhan
sebagai penampakan dirinya, yakni sebagai pencipta, sebagai firman yang mencipta, sebagai firman yang memelihara juga, dan sebagai roh yang mencipta dan roh yang memelihara juga. Dari sejak penciptaan langit dan bumi sudah dikatakan Bereshit bara Elohim, ya, et haaretz we et samaim. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan. Dan sebagai Allah yang mencipta, terutama setelah dia menciptakan Adam yang khusus itu, dia mengatakan, memisalkan dirinya sebagai bapa, sebab setelah dia memberi kepada Adam itu perempuan dan dinikahkan, Tuhan mengatakan, ya, manusia perempuan akan meninggalkan bapaknya. Jadi dari sejak penciptaan itu Tuhan dikenal sebagai Bapa. Tapi dalam melakukan penciptaan-penciptaan lainnya, firman Tuhan katanya, jadilah terang, jadi terang pun jadi. Firman Tuhan berfirman, firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata. Semuanya penciptaan itu dilakukan dengan firman-Nya yang telah mendapat pedoman. Tuhan telah menciptakan terlebih dahulu pedoman penciptaan itu kan, kanan itu. Baca di Amsal 8 ayat 22 dan yang berikut. Semua teratur. Roh Allah mengerami, melayang-layang di atas permukaan air, sehingga dalam air dimungkinkan ada ciptaan-ciptaan. Jadi roh juga mencipta, roh juga memelihara. Khusus untuk manusia yang istimewa ini, yang juga dinamai si Adam, si manusia agar sama dengan manusia lainnya, yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya, ya, dihembuskan nismat haya, napas kehidupan ke bumbung hidungnya, lalu dia menjadi nafas saya, makhluk hidup, manusia yang betul-betul hidup, bukan hanya bernapas, tapi punya wawasan, pikiran, akal budi, dan benar-benar diharapkan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai manusia di hadapan seluruh ciptaan lainnya. Dari situ sudah kita belajar bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bekerjalah dalam 3 penampakan. Sebagai Bapa, sebagai firman, dan sebagai roh. Mereka atau yang Esa ini semua bekerja sehingga siapapun tidak bingung. Tuhan mendekatkan dirinya kepada ciptaannya.
Dalam berita-berita berikutnya, Allah Bapa itu kita kenal sebagai Jehovah Elohim menyatakan diri kepada Abraham dan bercakap-cakap sebagai seorang manusia, bercakap-cakap dengan Abraham, membicarakan tentang Sodom dan Gomora. Dan akhirnya Sodom dan Gomora itu tidak berhasil diodihon, dilindungi oleh Abraham agar tidak dimusnahkan. Roh Tuhan bekerja menyelamatkan Lut agar tidak ikut musnah. Lalu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada kesempatan-kesempatan lainnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai roh dan sebagai firman. Maka firman itu adalah bagian dari penampakan Tuhan walaupun tidak sesempurna dirinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itulah Tuhan kita yang Maha Esa itu, yang dekat dengan kita sebagai Bapa, yang berbicara kepada kita sebagai firman, dan yang terus menuntun kita hidup dalam kebaikan sebagai Roh Kudus, sebagai Roh Tuhan. Bahkan Dia mau tinggal di dalam diri manusia sebagai baitnya yang kudus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bangsa Israel sewaktu Yesaya menubuatkan perikop yang kita renungkan ini sudah dibuang ke Mesopotamia, ke Babel. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara sudah dibuang, menamakan diri Israel. Tahun 597 Raja Jekonia bersama rombongannya ditawan dan dibawa ke Babel semua untuk membangun kota Babel. Tahun 587 dihancurkan Yerusalem dan sisa-sisa yang masih bisa dibawa ke Babel dibawa. Semua sekarang dalam pembuangan. Memang Yakub itu punya 3 nama. Yakub, Israel, Jeshurun. Sebagai bangsa pilihan Tuhan Jeshurun. Tapi menurut saya Israel di sini bukan hanya menunjuk kepada penduduk Yehuda yang dibuang ke Babel, tetapi termasuk juga sisa-sisa bangsa Israel yang sudah dibuang di zaman Asyur ke Mesopotamia, ke Hala, bisa bergabung dengan mereka, berada dalam satu negara mereka semua. Dan itu merupakan kabar baik. Orang-orang bersaudara bisa bergabung kembali di tanah rantau, ya, dan kembali mendapat firman dari Tuhan. Jadi di sini tidak dikatakan hanya penduduk Yehuda, ya, sisa-sisa Israel yang ke Babel. Disapa adalah Yakub keturunan Israel dan Jeshurun. Coba bayangkan
betapa indahnya kehidupan kalau orang yang bersaudara terbuang dari kampungnya atau merantau ke negeri orang, walaupun di kampungnya dulu berselisih, bisa bersatu memuji Tuhan yang sama. Itulah cita-cita Tuhan, bahwa umatnya selalu bersatu. Itu perlu kita renungkan pada zaman sekarang ini dalam menerima firman Tuhan. Jangan main-main kita. Tuhan menginginkan umat Kristen, bukan hanya umat Kristen Batak, umat Kristen seluruh dunia, seluruh Indonesia bersatu menerima firman Tuhan yang sama. Makanya di gereja-gereja kita yang Mitra United Evangelical Mission ada perikop-perikop yang sama untuk dikhotbahkan di setiap minggu. Gereja Lutheran dan Mitra UM lah. Mereka semua walaupun berbeda denominasi, berbeda tempat di perantauan dan maupun di Monapasugit, mendapat pemberitaan firman yang sama, yang memperbaharui janji Tuhan dan berita keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada umatnya. Kita syukuri itu, pererat persatuan dan kesatuan umat Tuhan. Jangan kau dibolak-boleti oleh denominasimu dan lain-lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang berikutnya perlu kita renungkan bahwa kita semua walaupun berbeda denominasi harus mampu mengaku sama-sama sebagai yang diciptakan oleh Tuhan. Jangan ada yang mengatakan gerejamu bukan gereja Tuhan. Ya, jadi bukan hanya gereja Tuhan yang menjadi gereja Tuhan. Ya. Di sini dikatakan milik Tuhan, dan yang menamakan dirinya Huria di kalangan orang Batak itu mengaku sebagai milik Tuhan, bukan sekedar gereja. Karena milik Tuhan tidak pernah menjadi Huria setan. Gereja ada yang menjadi gereja setan. Huria, Kuriake, Kahal, Jahwe Ilwi tetap milik Tuhan. Jadi sejak lahirnya gereja itu bentukan Tuhan, kecuali saling menjelek-jelekkan. Tapi kalau memang sejak lahirnya Israel itu adalah bentukan Tuhan, maka itu dasar mereka bersatu. Kalau masing-masing gereja mengaku baik besar dan kecil, sekte-sekte ini sama gereja Katolik juga mengaku sebagai bentukan Tuhan, tidak terlalu sulit kita bersatu. Karena tidak ada lagi yang mengkafir-kafirkan. Ya. Dan mengapa itu tetap ada, tidak terhapus? Karena Tuhanlah yang menolong. Jadi tidak ada denominasi gereja yang dilenyapkan Tuhan, lagi-lagi pun dibiarkan manusia dihardik untuk bisa berhikmat untuk memajukan umatnya. Hanya sayang manusia yang banyak yang tidak tahu itu dan tidak mau bergabung melebur menjadi gereja yang kuat. Lebih baik dia kepala desa
2-3 keluarga daripada menjadi kepala desa satu provinsi, kan kayak gitu. Aneh memang kegerejaan kita ini. Semua harus mampu saling mengaku sebagai yang dipilih Tuhan, umat pilihan Tuhan. Walaupun pernah sesaat, seperti orang Israel di utara itu pernah sesaat, pada akhirnya mereka diakui sebagai umat pilihan Tuhan juga. Dan karena pengakuan itulah mereka diseru kembali ke pangkuan Allah Bapa. Kalau sudah ada pemahaman-pemahaman seperti itu, ya Tuhan tidak alang kepalang memberikan berkat-Nya. Lihatlah di pembuangan itu hidup sebagai tanah haus, tanah kering. Tetapi Tuhan mencurahkan air ke tanah, ke kehidupan yang kering, yang sangat haus pada umat Israel di pembuangan itu. Akhirnya Raja Nebukadnezar balas kasihan terhadap mereka. Mereka tidak ditindas di pembuangan, tetapi dipekerjakan. Mereka membangun kota Babel, membangun pertanian seperti dianjurkan oleh Yeremia, bukan? Jadi tidak pilih bulu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Karena mereka adalah keturunan Yakub, sama-sama keturunan Yakub lah itu. Sama-sama Israel, sama-sama umat tebusan Tuhan di dalam Kristus, kan kayak gitu. Dan itulah kesenangan Tuhan mencurahkan berkat kepada anak cucu kita kalau kita bisa bersatu. Tidak saling mencibir, tidak saling menjelek-jelekkan, tetapi saling merangkul. Ya hanya di beberapa tempat yang saya lihat warga jemaat dari denominasi A bisa bergabung dengan warga jemaat dari denominasi B dalam satu pertanyaan di sektor itu. Yang lainnya tidak bisa. Bahkan diwartakan pun di gereja tidak ada. Di sektor sana ada pertanyaan dari denominasi A, denominasi B, kami sudah sepakat untuk melakukan pertanyaan itu satu tempat. Kita datang semua, tidak ada begitu kan. Aneh-aneh lah kita ya memang. Tapi tidak apalah, Tuhan sabar melihat kita. Tapi yang sangat penting, anak cucu kita harus ya mewarisi berkat dari Tuhan kita. Anak kita harus tumbuh ibarat tanaman yang tidak kekurangan air. Entah itu pun di taman, di istana presiden, entah di lingkungan umat beragama lain, ya, atau di hutan, atau di kota dimanapun, di Amerika, di Eropa. Kita harapkan semua oleh karena berkat Tuhan bisa tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Untuk itu bagaimana? Ya anak-anak kita harus kita didik dengan firman Tuhan. Kita didik dengan ilmu-ilmu yang relevan untuk kehidupan yang sekarang. Sehingga pendidikan yang mereka peroleh itu dari sejak kecil sampai menjadi manusia yang mampu bekerja digunakan oleh Roh Kudus untuk menjawab masalah-masalah kehidupan di sekarang ini, kan kayak gitu. Baguslah kalau masing-masing kelompok orang Kristen itu mengaku sebagai kepunyaan Tuhan, sebagai huria.
Walaupun mengatakan dirinya dia sebagai gereja, dia berani melangkah mengatakan sebagai huria kuriake, milik Tuhan, kahal Yahweh Elohim. Dan memang orang Kristen di Indonesia ini mengatakan diri sebagai Israel baru. Tapi lucunya kejugal rukungan orang Israel yang diwarisi. Kejugulan Israel, tapi bukan ilmu-ilmu orang Israel yang diwarisi oleh Israel baru ini. Mari kita rubah diri kita. Kalau kita memang menyebut diri kita dengan nama Israel, nama Yakub, ya, agar kita memiliki ilmu-ilmu yang paling canggih pun di dunia ini. Hebat itu orang Israel yang paling sering mendapat hadiah Nobel, kan? Orang Kristen sedikit. Aneh itu. Mengapa orang Kristen tidak banyak mendapat hadiah-hadiah Nobel untuk penemuan-penemuan ilmu? Karena kita kurang dalam menyembah ilmu itu dan mengembangkannya dan yang lain-lain. Kita harus lakukan itu kapanpun kita berada dan hidup. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Di sini dikatakan bahwa Jehovah Elohim itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Ya. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Dalam konteks keimanan kita kepada Yesus Kristus, apakah itu sesuai? Sangat sesuai. Bukan kita bikin-bikin. Karena kita sebut-sebut maka Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Yesus sendiri mengatakan dia Alfa dan Omega. Sama seperti Bapaknya, Jehovah Elohim, mengatakan bahwa Jehovah itu adalah Alfa dan Omega. Tidak ada Allah selain daripada kata Tuhan. Kita harus yakinkan diri kita bahwa kita menyembah Yesus Kristus, bukan menyembah Allah yang lain, Jehovah yang lain, bukan. Karena kita menyembah Jehovah yang menyelamatkan itu dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah penampakan Tuhan mengerjakan keselamatan dan juga kehidupan, penebusan dosa, kebangkitan, dan kerajaan Tuhan bagi kita. Dan rohnya yang dicurahkan pada hari ini kepada kita adalah roh Tuhan yang satu itu, bukan menjadi Tuhan yang lain. Banyak yang menjelek-jelekkan kita dalam keimanan kita mengenal Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus sebagai Tuhan yang Trinitas, yang punya 3 penampakan utama untuk mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan umat manusia dan alam semesta ini. Kita harus beritakan tentang Tuhan kita itu, karena tidak ada Tuhan selain Dia yang Tuhan seperti itu, ya. Kita harus beritahukan seluruh dunia bahwa kita berada dalam keimanan yang benar. Kita tidak dimakan oleh teori-teori kewahidan, keallahan, keesaan Tuhan, ya. Keesaan bermacam-macam itu. Tapi kita dihidupkan oleh keesaan Tuhan kita yang menampakkan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan bekerja bagi kita sampai sekarang di dalam pekerjaan-pekerjaannya tersebut. Kita harus mampu melihat masa depan dunia ini, karena akan tiba mereka memberitahukannya kepada kami, katanya. Karena Tuhan kita itulah yang memberitahukan hal-hal yang akan datang.
Tetapi kita tidak perlu mabuk hari kedatangan Tuhan kedua kali. Yang penting tugas kita adalah di masa antara ini, entah berapa ribu tahun lagi ini, kita akan memberitahukan tentang Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha luar biasa itu dalam membuat yang terbaik bagi kehidupan dunia dan umat manusia. Banyak lawan-lawan kita, tetapi Tuhan mengatakan, jangan takut dan jangan gentar. Setiap kali Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak takut dan tidak gentar. Ya, Tuhan sudah memberitahukan banyak lawan-lawan bagi kita. Dan secara Israel telah membuktikan itu banyak sekali lawannya sampai sekarang. Dan juga Tuhan Yesus telah membuktikan banyak sekali lawannya. Tapi kita tidak perlu mundur. Oleh karena dunia yang membenci kita ini, kita harus semakin merubah dunia ini menjadi dunia yang saling mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dan kita adalah saksi-saksinya. Waktu Yesus Kristus naik ke surga, ada pesannya agar kita menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kan kayak gitu. Karena apa? Di dalam Injil masa depan dunia sangat luar biasa indahnya. Dan tentu saja pertahanan kita adalah Tuhan kita yang gunung batu kita itu. Jangan gentar menjadi saksi Yesus Kristus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Karena bukan hanya kita yang beruntung, tetapi juga dunia ini akan selamat dengan karya-karya kesaksian kita. Dulu gereja kita membuat visinya mengatakan menjadi gereja yang visioner, bersaksi, yang modern, dan yang berdedikasi. Mari kita lanjutkan itu dalam 25 tahun ke depan. Dan kiranya HKI juga mampu menuliskan visinya dalam perjalanannya di centenium kedua setelah berumur 100 tahun. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Kiranya Tuhan memberkatinya untuk kehidupan kami, beriman kepadamu dan bekerja untuk kami dan untuk kemuliaan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mengajak kita kawan-kawan mensubscribe ya. Sebarkan video ini. Mudah-mudahan berguna.